Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Yuk adik-adik, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita mau terlebih dahulu datang untuk berdoa dan bahkan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, supaya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Hari ini Tuhan kami mau berdoa, membaca firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami lakukan sepanjang hari ini, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Yesus sumber air kehidupan. Yuk adik-adik, sama-sama kita buka dari Yohanes. Nah, kita buka dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kak Merlin bacain ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Adik-adik, kalian pernah nggak melihat orang-orang atau petani-petani yang sedang menyiram tanaman? Atau jangan-jangan ada nih adik-adik di rumah yang punya bunga. Nah, pastinya tanaman bunga itu tidak dibiarkan, bukan? Tidak dibiarkan begitu saja adik-adik, karena kalau dibiarkan begitu saja pasti akan layu atau bahkan nanti mati. Nah, gimana caranya supaya tetap hidup, supaya tetap indah dilihat, supaya daunnya tetap hijau dan suatu hari nanti bunganya bisa bermekaran, dan juga ataupun tanaman-tanaman yang ada bisa dipelihara supaya tetap terjaga. Bagaimana caranya? Yes, pastinya dengan cara disiram. Ya, harus rajin disiram setiap hari. Tidak bisa, nanti aja deh 3 hari kemudian baru disiram lagi. Tidak bisa, nanti itu bakalan mati ya. Atau sekali sebulan aja deh. Tapi ada juga nih teman-teman, tanaman yang tidak bisa disiram setiap hari. Tapi tanaman, contohnya bunga ataupun sayur-sayuran, kalau adik-adik lihat ya, ada petani supaya tanamannya itu tetap terjaga, supaya tetap bagus nanti hasilnya, buahnya atau sayurannya itu pasti akan disiram setiap hari, bahkan pagi dan sore disiram, terus dijaga ya, dibersihkan dari tanaman-tanaman yang mengganggu ya pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, adik-adik, sama juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah dan kita ini adalah bait Allah. Bagaimana caranya supaya kita terus bertumbuh setiap hari menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Dia dan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan cara mencari kehidupan kita, mencari sumber kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Katanya nih, yang haus, kamu tidak akan haus lagi kalau kamu datang kepada aku. Air yang kuberikan itu tidak akan membuat kamu haus. Ingat nggak adik-adik cerita tentang perempuan Samaria yang bilang sama Yesus, "Yesus, bagaimana caranya air yang dari Yesus itu tidak bikin aku haus?" Terus Yesus bilang kan, air yang ini nih, yang ada di sumur itu pasti akan bikin kamu haus. Tetapi air yang kuberikan, air kehidupan yang kuberikan tidak akan membuat kamu haus. Yuk, coba kita buka di Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini," artinya air yang di sumur ya, yang mau diambil sama perempuan Samaria itu,
ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, adik-adik, ternyata kenal Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu tidak ada kekhawatiran lagi adik-adik. Tidak ada kelaparan, bahkan tidak ada kehausan, tetapi senantiasa merasakan sukacita walaupun kita sedang susah, tapi hidup kita tetap damai. Nah, adik-adik yang di rumah, mau nggak terus dekat dengan Tuhan Yesus? Mau nggak merasa senantiasa sukacita, tidak sedih-sedih lagi, tidak khawatir-khawatir lagi, tidak murung-murung lagi? Nah, yuk cari kerajaan Tuhan Yesus dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kamu udah baca apa nih? Dan apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya yang sudah kamu baca hari ini? Kamu boleh ya adik-adik sebutkan di kolom komentar, kakak hari ini aku sudah baca Alkitabnya dari ini dan Tuhan Yesus berfirman kepada aku tentang ini. Oke, siap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus sebagai air kehidupan kita? Siap, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya air sumber kehidupan kami. Dan kami mau untuk kenal dengan Tuhan Yesus, kami mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus sehingga kami tidak haus dan lapar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menjaga, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Impact Kids.